Tes. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek yang sempat hadir pada saat ini, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami diseminasi penerapan budaya positif. Ya, sebelum mengawali materi saya ada Breaking news. ya. Di sini perlu saya tajamkan kembali adalah tujuan kami melakukan kegiatan diseminasi ini adalah kita mengharapkan Bapak Ibu semua mau belajar bersama kami, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Ya, sebelum masuk pada materi, saya ingin meminta kesediaannya Bapak Ibu Guru untuk mengungkapkan ya hal baik apa yang sudah dilakukan 1 bulan terakhir. Saya minta saja 2 orang perwakilan. Karena di sini ada komunitas 3, saya minta perwakilan saja 1 komunitas dari IPA, IPS dan bahasa. Hanya mengungkapkan hal baik apa yang sudah dilakukan 1 bulan terakhir ini. Itu saja. Boleh Bapak Ibu, saya minta kesediaannya. Mungkin kepada Ibu Nur Akidah boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berhubung dengan pertanyaan tadi, hal baik apa yang sudah dilakukan 1 bulan terakhir ini dalam konteks komunitas ya, komunitas. Di sini kalau saya lihat, karena kan kalau khusus saya, ya, mungkin ya kalau khusus saya, karena saya ini baru bergabung, karena baru kembali dari dari perjalanan, berarti sekitar 2 mingguan saya di sini. Nah, ini termasuk dalam refleksi hal baik apa yang sudah diterapkan. Yang pertama, terbentuknya komunitas. Komunitas di sini merupakan sebuah wadah yang meramu ya, yang mengumpulkan aspirasi dari guru. Nah, di sini komunitas kita kan dari satu sekolah, tentu ada banyak guru-guru mata pelajaran. Namun di sini sudah dikotakan dari komunitas sains, misalnya ada guru matematika, fisika, biologi, kemudian dari guru bahasa, dan dilanjutkan dari guru IPS. Artinya kebutuhan belajar dari setiap guru itu bisa diayomi oleh dalam satu komunitas. Nah, inilah yang merupakan kemajuan dari sekolah kita untuk 1 bulan terakhir ini menurut pengamatan saya, yaitu komunitas pendidik ya, atau komunitas kecil yang ada di sekolah kita. Harapan ke depannya bahwa komunitas ini bukan hanya berkembang di sekolah kita nantinya, tapi juga berdampak atau menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Artinya karena kita kan di setiap bulan, karena ada program sekolah guru penggerak, maka kita sering kedatangan tamu. Nah, ini bisa disosialisasikan tentang komunitas, sehingga komunitas ini bukan hanya sebatas pintu gerbang sekolah, tapi bisa keluar dari pintu gerbang sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Akidah. Mungkin 1 orang lagi ya, Bapak Ibu Guru. Hal baik ini bisa menyangkut tentang apa saja yang sudah kalian lakukan. Ya, coba saya minta perwakilan dari Ibu ini. Ya, terima kasih karena kita di sini diminta, ini sebenarnya yang sudah kita laksanakan ya. Kemarin pernah kita ada stick note yang diminta pada kegiatan kemarin, hal baik apa yang sudah kita lakukan dalam 1 bulan ini. Ini bukan hanya menyangkut hal-hal yang sangat formal ya,
termasuk kita apa yang sudah kita lakukan di dalam ruang kelas. Kalau saya ada melakukan dua hal yang baik yang saya lakukan. Yang pertama, ketika saya ditunjuk sebagai wali kelas 10D menggantikan posisi Ibu Akida, hal baik yang sudah saya lakukan di kelas adalah mengumpulkan siswa-siswa itu dan membicarakan hal-hal apa yang harus kita lakukan demi kemajuan kelas kita, termasuk konsekuensi yang harus diterima oleh kelas apabila melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam keyakinan kelas. Kemudian kalau yang saya lakukan, hal yang kedua, hal baik yang sudah dilakukan, yaitu kemarin kebetulan kelas 10 itu sudah dibagikan pakaian batik, maka saya mengarahkan kepada mereka bagaimana pakaian batik ini untuk bisa dipakai sesuai dengan pasangannya. Jadi anak-anak memang kita arahkan untuk bisa tampil secara seragam di lingkungan sekolah. Jadi saya rasa itu adalah hal-hal baik yang sangat sederhana yang saya lakukan, tetapi menyangkut kebaikan semua kita di sini. Itu barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Akida dan Ibu Winangsi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengungkapkan hal baik yang telah dialami selama 1 bulan. Tanpa kita sadari ternyata setiap harinya ini kita selalu melakukan hal baik. Nah, hal baik itu tentunya kita sudah melakukan hal-hal positif. Nah, materi saya pada hari ini adalah designasi budaya positif dan posisi kontrol seorang guru. Next. Iya, Bapak Ibu guru hebat, di sini saya ingin menajamkan pemahaman kita kembali. Ya, saya rasa Bapak Ibu guru ini sudah tahu ya tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu seperti apa. Namun saya refresh kembali pemahaman kita supaya kita lebih mantap lagi. Jadi tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik manusia maupun sebagai anggota masyarakatnya. Jadi Bapak Ibu guru, anak-anak kita ini sudah mempunyai potensi dan kemampuan. Jadi tugas kita tinggal menebalkan. Ya, next. Oke, saya ada ice breaking-nya Bapak Ibu, bisa berdiri dulu semua. Ya, ayo dong Bapak Ibu guru, semangat dong. Berdiri dulu semua. Ya, ice breaking-nya, kalau saya tanya pasukan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu menjawab Ingarso Sungkulodo, Ingma Dia Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Boleh? Boleh. Ingarso Sungkulodo, Ingma Dia Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Oke, siap. Pasukan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungkulodo, Ingma Dia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu. Pasukan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungkulodo, Ingma Dia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu guru semua. Ya, Ingarso Sungkulodo berarti guru berada di depan sebagai pemberi contoh, Ingma Dia Mangunkarso guru berada di tengah sebagai pemberi motivasi, dan Tuturi yang selama ini kita kenal adalah guru sebagai pemberi motivasi kepada anak didiknya. Oke, masuk pada budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, konsep utama budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi konsep materi yang harusnya terangkum pada modul yang telah kami pelajari ini ada 7 Bapak Ibu guru hebat. Jadi yang tadi sudah dijelaskan Pak Nafri itu berada di materi ketiga, kebutuhan dasar manusia. Namun saya hanya menyentil dulu di awal dan di kedua hingga nanti ke materi saya kelima. Nanti akan dipertajam juga dengan Ibu Risma di 6 dan 7. Kalau keyakinan kelas sudah dijelaskan Ibu Winangsi kemarin. Next, Pak. Iya, kita lanjut pada yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman
agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Untuk itu, sebagai pendidik, tujuan kita mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar murid agar tercipta rasa bahagia, merdeka saat menerima pembelajaran, dan murid berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik itu lahir dalam diri murid. Ya, next Pak. Ya Bapak Ibu, ini saya ada games. Games ini nanti akan memberikan pemahaman bermakna kepada kita. Jadi ini instruksinya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah tugas mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di tangan Anda, dan Anda perlu menjaga barang tersebut sekuat tenaga karena saking pentingnya bagi diri Anda. Nah, tugas B menjadi rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan itu. Bisa dengan menggelitik, bisa dengan memarahi, bisa dengan membujuk, dan bisa dengan kalau perlu memberikan uang. Ayo kita langsung action saja ya. Siapa yang mau menjadi A? Ya, siapa? Ayo Bapak Ibu, kita seru-seruan dulu di sini. Siapa yang mau? Begini, tentukan saja siapa yang mau A, siapa yang mau B, cari pasangannya. Kalau A berarti yang mengepalkan tangan, tugasnya yang menjaga dengan sekuat tenaga kepalan tangan itu tidak terbuka. Kalau B berusaha dengan sekuat tenaganya membuka kepalan tangan itu, boleh? Ayo. Ayo Bapak Ibu, boleh dong? Ya, ayo langsung saja ya. Sini Mas, turun dua. Iya, boleh ya, berdiri dong, berdiri supaya lebih seru. A tugasnya mengepalkan tangan ya, menutup tangannya tidak terbuka. Kalau B berusaha untuk membujuk. Iya. Tapi tidak dengan menyakiti kan? Tidak dengan menyakiti. Bagaimana caramu sampai bisa terbuka? Iya, Kalau dia berusaha Iya. Ayo Bapak Ibu, ayo. Boleh dong yang di belakang, ayo. Supaya ditahu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang hebat-hebat. Mohon dong untuk kesediaan melakukan itu, cari pasangannya masing-masing Bapak Ibu guru. Ayo kita seru-seruan dulu. Iya. Ayo. 1, kita mulai ya. 1 2 3. Bagaimana dibuka? Dibuka. Jangan lupa. apa yang kepala itu? Iya, yang mendapat tugasnya dipertahankan tangannya ya untuk tidak terbuka. Dipertahankan tangannya untuk tidak terbuka. Yang mendekati lah itu berupa benda. Stop sampai benda. Oke, benda. Kira-kira benda ini bentuknya seperti apa? Saya hanya sampaikan sampai benda. Makanya ini. Ya, mana yang tidak terbuka? Mana yang tangannya tidak terbuka? Mana Bapak Ibu? Mana yang tidak terbuka dan mana yang terbuka? Mana yang tidak terbuka dan mana yang terbuka? Oke, jadi ini pemenangnya. Oke. Tapi saya satu hal yang saya tahu. Iya. Di sini ada benda. Iya. Tapi tidak jelas benda apakah itu. Iya. Yang jelas di dalam ini adalah berupa benda. Kan pas ada penjelasan Benda juga. yang berharga. Iya. Ya, beri tepuk tangan buat Bapak Ibu guru hebat ini. Oke, boleh saya tanya dulu satu perwakilan guru, apa perasaan Ibu melakukan kegiatan barusan tadi dengan permainan cobalah buka? Iya, perasaan saya merasa puas karena sesuatu yang saya ini merupakan sebuah prinsip ya. Ini adalah merupakan sebuah prinsip
walau sekuat apapun orang mau meminta apa yang sementara ada, misalnya sebuah rahasia, tetapi kalau saya tetap pada pendirian saya, berarti saya tidak bisa memberikan jawaban itu. Itu adalah, jadi ini merupakan, kesimpulannya adalah prinsip, ya, kekuatan kita, kemampuan kita untuk menjaga sesuatu yang kita punya. Itu menurut pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Winangsi atas jawaban. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu guru. Semakin sore semakin seru, semakin semangat juga saya lihat. Ya, betul sekali. Next Pak, betul sekali. Jadi Bapak Ibu dengan games tadi itu memberi pemahaman kepada kita bahwa tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Jadi siapapun itu, mau suami kita kah, mau orang tua kita, tidak ada yang mampu. Kita sendiri yang mampu mengontrol diri ini, mau ke arah positif kah atau mau arah negatif. Jadi kita sendiri yang akan membawa diri kita kemana. Jadi kita yang akan mengontrol diri kita sendiri. Ya, selanjutnya Pak. Ya, next Pak. Ya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Next. Ya, disiplin. Salah satu penerapan disiplin di sekolah kita itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan ancaman maupun hukuman. Next. Ya, langsung masuk pada materi posisi kontrol. Ya, ini saya bacakan dulu. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol dari William Glasser, Goldstein berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol itu adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi untuk menajamkan rasa keingintahuan Bapak Ibu, saya akan menampilkan video dari 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu guru melihat Bapak Ibu guru berada di posisi yang mana dari 5 posisi kontrol yang saya sajikan ini. Ya, langsung saja Pak. Kita nonton video, baru kita di mana posisi kita sebagai guru. Absen kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi nanti kau pilih posisi mana? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyaksikan video tentang posisi 5 kontrol. Posisi kontrol dari posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, Bapak Ibu guru hebat, saya ingin bertanya, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang mana sering kita pakai di sekolah atau di kelas dalam menghadapi siswa kita? Yang mana? Semua, ya pasti pernah ya semua. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, teman, dan manajer. Kalau tidak salah itu seingat saya Ibu Fadila ya, yang sering sekali saya lihat beliau menggunakan posisi kontrol ini sebagai teman, itu paling banyak saya lihat. Ya, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan dalam video itu ternyata posisi kontrol yang paling efektif kita gunakan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena kenapa? Karena kita merubah identitas dari gagal, siswa tersebut dari gagal merubah dia menjadi identitas yang sukses. Karena kenapa? Karena
dengan melakukan posisi kontrol ini sebagai manajer, siswa tersebut mampu mencari solusi terhadap apa kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi dia sendiri yang mencari solusi, dia sendiri yang mengakuinya, dia sendiri yang mencari solusi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat, setelah mempelajari materi ini, ketika saya menemukan permasalahan di dalam proses pembelajaran, saya sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Salah satunya itu perwaliannya Ibu Vianta, Excel. Dia kemarin, 1 minggu kemarin dia terlambat. Jadi saya sudah keluar, dia baru masuk. Jadi dengan saya terapkan posisi kontrol manajer ini, alhamdulillah Ibu Vianta, dia berjanji dengan saya mulai malam, dia akan pakai alarm. Dia akan pakai alarm, kemudian dia kurangi dan batasi dia bermain games. Alhamdulillah ini berhasil saya lakukan. Jadi Bapak Ibu guru hebat, mari sama-sama kita mengambil hal baik dari materi pada hari ini. Ya, next Pak. Iya, ya ini yang terakhir, slide terakhir. Jadi ini untuk penguatan ya Bapak Ibu. Jadi ini ada dua bagan atau 2 kolom. Yang kolom pertama itu adalah stimulus respon tentang dunia. Nah di sini kita lihat, dan yang di sini yang maksudnya yang disempurnakan di kolom yang kedua. Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Yang kedua, semua orang melihat di hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah ini teori kontrol untuk menyempurnakan tadi stimulus yang di sini yang masih belum sempurna. Jadi sebenarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Oke, untuk mengetes semangat kita, saya bertanya dulu. Pasukan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sumtulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat ya semua Bapak Ibu guru hebat. Ya, saya rasa materi saya selesai untuk posisi 5 kontrol. Ya. Ada yang bertanya? Ya. Oke. Walaupun saya hanya di akhir menyimak ini, tapi saya langsung bisa memahami daripada 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu, apakah 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah? Ya. Artinya begini, kita pilih salah satu. Apakah kita mampu menerapkan posisi ini? Iya. Kira-kira. Ya. Setelah kita mempelajari 5 posisi kontrol ini, tentunya kan sudah ada di benak kita. Oh ternyata ini pernah saya lakukan. Oh ini tidak pernah saya lakukan. Oh ini pernah saya lakukan. Dari 5 kontrol ini ya, dari posisi yang kelima yang manajer itu yang agak bagus. Kita lihat dari posisi tadi. Kira-kira Bapak Ibu, apakah kita mampu menerapkan sistem ini? Berusaha. Iya. Karena begini persoalannya. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui siswa itu terlambat? Kalau kita guru yang terlambat. Begitu. Yang kedua, kira-kira mampukah kita menentukan satu siswa seperti Sinarel tadi itu yang tidak bisa pantau setiap hari? Ya, tidak salah semua siswa, satu saja. Mana di antara siswa yang betul-betul selama yang kita anggap buruk, misalnya kehadirannya, bisakah kita mengambil salah satu siswa yang kita kontrol? Kalau semua siswa kan pasti susah. Salah satu saya di antara 700.000 siswa kita. Kira-kira bisa.
Saya pikir kalau ini kita bisa mengantisipasi, saya pikir ini bisa berjalan di sekolah ini, di persoalan bisa. Jadi sebuah pembelajaran bagi kita. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini tidak sesuai dengan apa yang ini di sini ya, seperti itu. Oleh itu harapan saya tentunya Bapak Ibu, setelah kita mempelajari ini tentunya terjadi sebuah perubahan pada diri kita. Ya kan begitu, refleksi ya. Harapan kita refleksi. Artinya apalah artinya sebuah pemahaman yang telah kita pahami, sementara pemahaman itu tidak pernah kita terapkan dalam lingkungan kita di sekolah kita yang telah menerima pemahaman itu. Kan begitu. Ini kan kita sudah pahami, sudah teman-teman yang CGP, CGP mengimbas kepada teman-teman yang belum ikut dalam calon guru penggerak. Ini kan merupakan sebuah informasi yang sangat berharga bagi kita. Setelah dipresentasikan ini, kemudian kita menonton video, ternyata apa yang selama ini kita lakukan ternyata itu bertentangan ya dengan harapan. Hai Ibu Guru, datang terlambat lagi ya. Mulai hari ini kita rubah lah. Artinya setidaknya pada pertemuan berikut sudah ada yang bisa presentasi. Saya Pak Satu, selama 1 minggu saya pantau si A ini namanya. Dan ini yang telah saya lakukan kepada si ini. Seperti itu. Kira-kira bisa Bapak Ibu. Jadi kalau hanya sebatas kita nonton, hanya sebatas pemenuhan suatu kebutuhan, habis, tapi tidak ada refleksi. Hasil tentunya yang diharapkan adalah hasil dari setelah kita belajar materi ini. Kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nanti datang, halo Pak Rafli, datang terlambat lagi ya. Ayo teman-teman, Bapak Ibu Guru sudah selesai apa Pak Rafli? Bapak datang terlambat. Posisi begitu kira-kira bagaimana? Jadi Bapak Ibu, jadi harapan saya angkali Bapak Ibu ya, dengan kita belajar ini apa yang kita dapatkan, walaupun tidak maksimal ya, kita bisa terapkan sedikitnya lah yang kita bisa menerapkan di lingkungan sekolah ya Bapak Ibu. Khususnya adalah masalah kehadiran. Bagaimana kita bisa menjadi ibu guru yang Narel tadi? Tapi kalau Narel dulu datang daripada ibu guru yang menilai dia tadi. Tentu ibu guru tadi datang duluan sebelum Narel datang. Narel datang 7.20 sudah terlambat, ibu guru duluan. Tapi bagaimana kalau kita ibu guru datang jam 8? Si Narel yang 7.20 datang, apakah Narel datang terlambat kan tidak? Saya Nara. Seperti ini. Ya Bapak Ibu, nanti ini sebuah video, ini sebuah pembelajaran untuk kita, bisa kita terapkan. Saya yakin pasti bisa, sepanjang itu kita punya kemauan ingin mau merubah diri. Seperti itu. Artinya gini Bapak Ibu, apa yang telah saya sampaikan selama ini, penyampaian saya sebelum kita masuk ke sekolah penggerak, ternyata apa yang saya sampaikan banyak ke sana ya larinya. Ternyata seperti itu. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena pemberitahuan itu kan sering kami dapatkan di tingkat provinsi, penanganan sampai ke Bapak Ibu lagi. Bicara keras saja kan tidak bisa. Seperti itu. Terhadap anak-anak ternyata benar ya. Bapak Ibu, harapan saya seperti itu. Setidaknya kita bisa merubah diri untuk bisa datang lebih cepat daripada siswa. Kemudian untuk ke depan bisa kita presentasikan siapa bisa menemukan satu siswa menurut pengamatan kita dia dapat terlambat terus, kemudian kita buatkan dalam sebuah dokumen, kita presentasi kalau ternyata benar. Terima kasih.
Ya, jadi Bapak Ibu Guru, jika dikoneksikan antara materinya Pak Nafri tadi tentang kebutuhan dasar manusia dengan posisi kontrol ini adalah memberi satu pemahaman bahwa sebagai guru kita harus mengenali, memahami kebutuhan apa yang siswa inginkan. Jika kita sudah mengenali itu, tentu kita bisa memposisikan diri kita sebagai posisi yang mana. Kemudian kalau kita menemukan masalah, nanti ada juga cara penyelesaiannya. Materi itu nanti akan ditajamkan oleh Ibu Rima tentang Ibu Rismawati tentang restitusi bagaimana menghadapi siswa bermasalah. Ya, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ini memberikan perubahan kepada kita semua untuk kita terapkan di sekolah tercinta kita ini, SMA Negeri 1 Tinombo Selatan. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.